Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awang Lintang Setiwo, mahasiswa Rekayasa Perencanaan Mekanik semester 5 dari kelas Thermal, angkatan 2023 dengan NIM 4004022362019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan, saya merangkum mengenai visiting lecture yang disampaikan oleh Dr. Fatima M. Nur, PhD, dengan judul di sini Holistic Product Design, proses, challenge, and best practice. Baik, di sini langsung saja untuk materi yang kita bawakan ya, dasar-dasar desain, metode penelitian, proses desain, dan tantangan modern. Baik, ini yang pertama itu desain produk. Ya, desain produk itu mencakup seluruh pengalaman pengguna dari identifikasi kebutuhan awal hingga fungsionalitas dispo akhir masa pakai dengan keinginan memastikan produk melayani kebutuhan manusia yang asli. Baik, untuk poin-poin dari produk desain produk ini yaitu yang pertama fokus pada pengalaman pengguna. Kita harus fokus pada pengalaman pengguna atau konsumen. Kemudian penyelesaian masalah yang kreatif, kita harus menyelesaikan masalah yang diberikan itu tentang desain itu dengan kreatif. Kemudian strategi pasar, kita harus melihat bagaimana pasar itu bekerja dan memastikan produk ini dapat beredar di pasaran dengan baik. Kemudian yang pertama itu desain, kemudian yang kedua yaitu desain industri. Di sini desain industri meliputi penelitian dan analisis, dimana penelitian dan analisis memahami kedalaman manufaktur, sifat material, dan persyaratan skalabilitas produksi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan konsep, menciptakan desain yang optimal, daya tarik, estetika, dan efisiensi manufaktur dalam skala ya industri yang besar. Jadi terus mengembangkan desain itu, mengoptimalkan daya tarik, estetika, kemudian efisiensi dalam manufaktur serta dalam skala industri yang besar pula. Kemudian yang ketiga itu integrasi produksi, memastikan transisi yang mulus dari konsep ke produksi massal dengan standar kontrol kualitas yang baik. Oke, terus selanjutnya itu desain mekanik. Dasar-dasar desain mekanik. Yang pertama itu memastikan produk ini tahan terhadap beban. Baik nanti beban ketika pengiriman ataupun beban ketika nanti digunakan. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan bahan. Kita harus memilih bahan sesuai dengan kinerja. Kemudian kita harus memilih bahan sesuai dengan apa yang akan kita desain. Dan yang ketiga itu analisis teknik, menerapkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan ilmu-ilmu material. Kita harus menerapkan analisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan ilmu material yang baik pula. Yang keempat yaitu manufacturing yang layak. Kita merancang produksi yang efisien serta mempertahankan standar kualitas dan kinerja. Yang kelima yaitu teknik presisi, mengembangkan sistem mekanis dengan spesifikasi toleransi parameter kinerja yang tepat untuk fungsionalitas yang optimal. Yang keenam yaitu integrasi sistem, memastikan semua komponen mekanis bekerja dalam sistem yang harmonis, yang lebih besar dan lingkungan yang operasional. Terus selanjutnya disiplin desain perbandingan. Untuk desain produk itu fokus pada pengalaman pengguna. Yang kedua solusi yang digerakkan oleh pasar. Kemudian ketiga inovasi estetika. Yang keempat yaitu analisis perilaku konsumen. Kemudian untuk desain industri atau optimalisasi manufaktur itu yang terpenting yaitu skalabilitas produksi, bahan yang hemat biaya, sistem kontrol yang berkualitas. Ya, untuk desain mekanis yaitu presisi teknis, optimalisasi kinerja, keandalan sistem, dan juga perhitungan teknik yang matematis. Ya, untuk selanjutnya itu desain masa depan, yang keberlanjutan. Itu bahan yang digunakan harus ramah lingkungan dan melingkar prinsip desain mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu integritas AI atau artificial intelligence, di mana pembelajaran mesin dan otomatisasi meningkatkan
proses desain ya, dan memungkinkan kemungkinan baru. Jadi AI ini menjadi salah satu salah satu terobosan yang kita gunakan untuk mendesain nanti di masa depan untuk meningkatkan otomatisasi proses dan juga nanti kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Kemudian untuk kolaborasi global, tim lintas disiplin bekerja dari jauh untuk memecahkan tantangan desain yang kompleks di seluruh dunia. Jadi kita harus memiliki relasi dan juga konektivitas dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini untuk memecahkan bagaimana nanti tantangan di masa depan, efisiensi ataupun kualitas produk yang lebih baik ini dapat terpecahkan dengan kolaborasi antar sesama engineer, antar sesama desainer di seluruh dunia. Oke, untuk yang selanjutnya evaluasi desain dan konseptual. Metode evaluasi untuk desain konseptual memiliki kekurangan yang melekat dan tidak seketat analisis teknik selama fase desain terperinci. Nah, ini dapat menggunakan metode PUC, format matrik berbasis tim, membandingkan beberapa konsep desain dengan referensi datum. Kemudian penyebaran fungsi kualitas atau rumah kualitas, menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknik. Kemudian yang ketiga itu tabel skor tertimbang. Jadi evaluasi berdasarkan kriteria ESA Agus itu tertimbang untuk memperhitungkan keseluruhan skor untuk di setiap konsep. Oke, itu yang dapat saya rangkum dari visiting lecture oleh Dr. Fatima. Sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.